Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga di kondisi pandemi ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, perkenalkan nama saya Mega Safitri. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait desain strategi pembelajaran. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat dilakukan guru untuk mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran sebagai suatu cara yang sistematik dalam mengkomunikasikan materi pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran kuantum. Konsep belajar kuantum mengungkapkan bahwa setiap manusia mempunyai potensi otak yang relatif sama. Tinggal bagaimana mereka mengolahnya. Bila seseorang mengenali tipe belajarnya dan melakukan pembelajaran yang sesuai, maka belajar akan terasa sangat menyenangkan dan akan memberikan hasil yang optimal. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ini menekankan kepada proses pembelajaran bertutur kata. Siswa menyimak pelajaran yang disampaikan guru. Aliran psikologi belajar yang mempengaruhi strategi pembelajaran ekspositori adalah aliran belajar behavioristik yang menekankan kepada pemahaman bahwa perilaku manusia pada dasarnya berkaitan antara stimulus dan respons. Karakteristik pembelajaran ekspositori yaitu strategi pembelajaran ekspositori dilakukan dengan menyampaikan materi secara verbal, bertutur kata secara lisan, dan ceramah merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Materi pembelajaran yang akan disampaikan sudah berupa barang jadi seperti data dan fakta atau konsep-konsep tertentu yang harus dihafal dengan tidak menuntut berpikir ulang. Dan tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan pendekatan yang berorientasi kepada guru, karena peran guru sangat dominan. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Ada beberapa hal yang menjadi konsep dasar strategi pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai objek belajar. Yang kedua, bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk atau konsep yang sudah jadi. Akan tetapi, sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. Yang ketiga, proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. Yang keempat, strategi ini untuk sekelompok siswa yang memiliki rata-rata kemauan dan kemampuan berpikir. Strategi ini akan kurang berhasil diterapkan kepada siswa yang kurang memiliki kemampuan untuk berpikir. Yang kelima, jumlah siswa yang belajar tidak terlalu banyak sehingga bisa dikendalikan oleh guru. Dan yang terakhir, guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat kepada siswa. Yang keempat, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini dikembangkan untuk membantu siswa dalam kemampuan berpikir dan keterampilan intelektual memecahkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah penggunaan berbagai macam kemampuan dan kecerdasan yang diperlukan untuk menghadapi dan menyelesaikan terhadap tantangan yang nyata dan menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleks.
Dilihat dari konteks perbaikan kualitas pendidikan, maka strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Nur Iksan Lutfi. Jadi yang kelima adalah strategi pembelajaran kooperatif. Apa sih strategi pembelajaran kooperatif itu? Jadi strategi pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan peserta didik untuk terampil bekerja sama dan berkolaborasi. Dengan strategi pembelajaran kooperatif, mereka dapat berkelompok dengan cara kooperatif, bekerja sama, saling membantu untuk memahami pelajaran. Lalu, pembelajaran kooperatif memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi dan pemahaman. Pembelajaran kooperatif melatih peserta didik untuk berpartisipasi dan berkomunikasi aktif. Prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri dari 6 tahap. Apa aja tahapnya? Yaitu penjelasan materi, belajar dalam kelompok, penilaian, dan pengakuan tim. Lalu yang keenam ada strategi pembelajaran konstekstual atau yang disebut contextual teaching and learning. Jadi apa sih itu? Yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu karakteristik strategi pembelajaran konstekstual yaitu nomor 1 adalah pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik. Lalu yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Lalu pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antar teman. Lalu pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan yang lain secara mendalam. Lalu pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Lalu yang terakhir, pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Lalu yang nomor 7 ada strategi pembelajaran aktif. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, siswa harus belajar aktif. Dengan belajar aktif akan membantu siswa dalam meningkatkan teknik, kemampuan mendengar, mengamati dan memahami, mengajukan pertanyaan, dan mendiskusikan pelajaran secara aktif. Contoh strategi pembelajaran aktif yaitu yang pertama adalah the power of two. Apa sih yang dimaksud the power of two itu? Jadi yaitu adalah sistem belajar dengan berpasang-pasangan. Karena belajar secara berpasang-pasangan itu bisa lebih baik hasilnya daripada belajar sendiri-sendiri. Lalu yang kedua adalah reading with atau pembelajaran yang dilakukan dengan berbasis bacaan. Lalu yang ketiga adalah enforced search. Strategi ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar di luar kelas, contohnya di perpustakaan, warnet, jurnal, dan sumber-sumber yang lain. Lalu yang keempat adalah in-desk match atau yaitu pembelajaran memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpasangan dan memainkan kuis kepada teman sekelas. Cara ini menyenangkan. Lalu yang selanjutnya adalah everyone is a teacher here. Strategi pembelajaran memberi kesempatan pada setiap
peserta didik untuk bertindak sebagai pengajar terhadap peserta didik yang lain. Lalu yang selanjutnya adalah student case study, yaitu studi kasus yang mengharuskan peserta didik mengambil tindakan, menyimpulkan, mengambil manfaat dari kasus yang dipelajari, dan dapat menghindari kasus yang serupa. Lalu point counterpoint. Strategi ini merupakan sebuah cara pembelajaran dengan format perdebatan untuk mendapat pemahaman yang lebih mendalam. Lalu yang selanjutnya, student question have. Strategi ini merupakan sebuah cara untuk mengetahui keinginan dan harapan siswa dengan cara melibatkan partisipasi peserta didik lewat tulisan. Lalu ada lagi listening team, dengan cara membuat kelompok-kelompok kecil yang bertanggung jawab menjelaskan materi pelajaran sesuai dengan posisi masing-masing. Lalu Cut-Soft, pembelajaran kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, penggolongan, sifat, fakta tentang suatu objek untuk mengulang informasi. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah jigsaw learning. Teknik ini merupakan kesamaan dengan teknik-teknik pertukaran dari kelompok ke kelompok dengan satu perbedaan, setiap peserta didik mengajarkan sesuatu. Kita akan membahas tentang strategi pembelajaran siswa berdasarkan pada jumlahnya. Jadi strategi itu ada 3 macam. Yang pertama klasikal. Jadi apa sih strategi pembelajaran klasikal? Yaitu adalah suatu strategi pembelajaran di mana semua siswa dalam satu kelas diperlakukan sama. Para siswa akan mendapatkan materi yang sama dalam waktu yang bersamaan. Jadi rata semuanya. Metode yang sering digunakan untuk pembelajaran klasikal adalah metode ceramah yang biasanya divariasikan dengan metode tanya jawab. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Nur Saidah. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dari strategi pembelajaran klasikal. Kelebihannya yaitu antara lain guru lebih mudah dalam menonjolkan pokok-pokok pikiran yang penting dalam suatu mata pelajaran yang harus diketahui oleh semua siswa secara cepat dan tepat. Strategi ini, semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelajaran, untuk memperoleh informasi. Kemudian kelebihan lainnya yaitu memudahkan guru dalam mengorganisasikan kegiatan belajar siswa. Guru itu nggak perlu melayani siswa satu persatu, tetapi guru dapat melayani seluruh siswa sekaligus secara bersamaan. Selain itu, ada juga kekurangannya atau kelemahannya, yaitu dalam strategi ini kelemahannya, guru memperlakukan semua siswa secara sama. Artinya guru itu tidak memperhatikan perbedaan kemampuan siswa. Dari siswa satu ke siswa yang lainnya itu berbeda. Kemudian guru biasanya mengacu pada kemampuan rata-rata. Maksudnya disamaratakan. Jadi sehingga siswa yang lambat dan yang kurang tanggap itu sering terabaikan. Strategi yang kedua yaitu strategi kelompok. Strategi pembelajaran kelompok adalah suatu strategi pembelajaran di mana siswa-siswa yang berada dalam satu kelas akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan mereka akan melakukan pekerjaan secara bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Ada beberapa dasar yang dapat dijadikan dalam menentukan anggota kelompok. Di antaranya, yang pertama
berdasarkan pada minat. Biasanya dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Pengelompokan ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan minatnya. Karena kegiatan belajar yang dilakukan dengan penuh minat akan menghasilkan hasil belajar yang optimal. Kedua, tingkat kemampuan. Ada 2 tingkat pengelompokan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Yang pertama, pengelompokan siswa secara ekstrim, di mana siswa yang pandai dikelompokkan dengan yang pandai. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, pengelompokan penggabungan, di mana siswa yang lambat dikelompokkan dengan siswa yang pandai. Yang ketiga, jarak tempat tinggal adalah apabila tugas yang harus dikerjakan oleh siswa bisa dikerjakan di rumah atau biasa disebut dengan PR. Dengan demikian, para siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik karena mereka bertempat tinggal berdekatan. Mereka dapat mengerjakan tugas kapan saja tanpa terlalu terbatas oleh waktu dan jarak. Yang ketiga yaitu strategi belajar individual. Belajar individual merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri ini juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagian dari kelompok kecil. Kemudian strategi pembelajaran secara individu ini merupakan strategi di mana pembelajaran masing-masing siswa itu belajar sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Kelebihannya, masing-masing siswa secara individu akan mendapatkan pelayanan dan kesempatan belajar yang sesuai dengan tempo dan kemampuan masing-masing. Kemudian kelemahannya, membuat tugas guru itu semakin berat. Kenapa? Karena guru itu harus melayani semua siswa yang memiliki kemampuan dan masalah yang sangat beragam. Metode belajar ini yang paling cocok yaitu pendekatannya melalui pemberian tugas. Jadi dikerjakan secara individu. Nah, untuk selanjutnya yaitu student active learning. Student active learning diterjemahkan secara bebas yang artinya belajar siswa aktif. Charles C. Bonwell dan James Eason menyatakan active learning defined as instructional activities involving students in doing things and thinking about what they are doing. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keaktifan siswa dalam pembelajaran ditunjukkan oleh aktivitasnya melalui suatu kegiatan belajar dan memikirkan setiap aktivitas yang dilakukannya. Artinya, aktivitas yang ditunjukkan siswa meliputi aktivitas fisik dan mental, sehingga kegiatan belajar siswa bukan hanya mendengar, tetapi bisa membaca, menulis, dan berdiskusi. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Ayu Trias Wardani. Baik, yang selanjutnya adalah peran dan tugas guru dalam menerapkan strategi pembelajaran student active learning adalah sebagai fasilitator. Untuk mengimplementasikan strategi ini harus dimulai dari perencanaan yang dilanjutkan pada proses pembelajaran serta evaluasinya. Penerapan strategi student active learning dalam proses pembelajaran
menuntut penggunaan multimedia dan multimetode. Dengan menggunakan media yang beragam, memungkinkan proses belajar yang dilakukan siswa menggunakan berbagai saluran atau indera, baik visual, auditorial, maupun kinestetik. Sedangkan penggunaan multimetode memungkinkan siswa melakukan aktivitas yang beragam. Siswa tidak hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, tetapi juga mereka akan mendiskusikannya, mengkritisi, meneliti, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lain yang menuntut kelibatan mental dan emosional siswa. Macam-macam pembelajaran student active learning. Yang pertama, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dikembangkan untuk menciptakan situasi pembelajaran yang dialami para siswa, lebih menggairahkan dan memotivasi untuk melakukan kegiatan belajar secara aktif, yang pada akhirnya mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran aktif dimaksudkan bahwa proses pembelajaran tersebut menuntut siswa dan guru secara aktif melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Pembelajaran inovatif dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari proses pembelajarannya sendiri yang inovatif dan dari sisi output pembelajarannya yang menghasilkan siswa yang inovatif. Pembelajaran yang kreatif dimaksudkan pembelajaran yang beragam, sehingga mampu mengakomodir gaya belajar dan tingkat kemampuan belajar siswa yang bervariasi. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang mampu membawa para siswanya menguasai kemampuan yang diharapkan di akhir proses pembelajaran. Melalui seluruh proses pembelajaran di atas, diharapkan pembelajaran yang dialami siswa menjadi menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang dilakukan oleh siswa secara sukarela, tanpa ada unsur paksaan dari luar. Siswa melakukan aktivitasnya dengan hati yang senang dan tidak tertekan. Yang kedua, e-learning. E-learning adalah salah satu bentuk pembelajaran jarak jauh atau distance learning yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan jaringan komputer atau internet. Manfaat pembelajaran e-learning diantaranya fleksibel atau dalam aspek waktu dan tempat, belajar mandiri atau memungkinkan siswa belajar dan berkembang sesuai dengan kecepatan, cara, dan gaya belajarnya masing-masing. Efisiensi biaya atau memungkinkan dipangkasnya sejumlah biaya seperti menyiapkan sarana dan prasarana, memungkinkan disajikannya materi dengan jarak jauh seperti di rumah misalnya. Bentuk e-learning sendiri ada 3, yaitu yang pertama web course atau sistem pembelajaran ini menggunakan internet secara penuh karena seluruh bahan belajar, proses diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya dilakukan melalui internet. Yang kedua, web-centric course atau melalui bentuk ini, interaksi siswa dan guru tidak sepenuhnya terpisah karena pada waktu yang telah ditentukan, mereka akan bertemu tatap muka untuk melakukan tutorial, sekalipun prosesnya relatif kecil. Yang ketiga, web-centered course atau dalam bentuk ini, pemanfaatan internet hanya sebagai penunjang proses pembelajaran, karena pembelajaran yang utama tetap dilakukan dalam bentuk tatap muka. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.